Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang teorema faktor. Polinomial teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu 1. Jika fx habis dibagi qx atau mempunyai sisa 0, maka qx adalah faktor dari px. 2. Jika px sama dengan fx, gx, maka fx dan gx adalah faktor dari px. Mari kita misalkan polinomial suku banyak, itu px sama dengan qx. Bisa ditulis px sebagai yang dibagi, qx sebagai pembagi atau faktor, hx sebagai hasil, dan sx sebagai sisa bagi. Px sama dengan qx dikali hx plus sx. Dalam kata lain, px yang dibagi sama dengan pembagi atau faktor dikali hasil ditambah sisa bagi. Px sama dengan qx dikali hx plus 0, karena sisa bagi dari faktor itu 0. Px sama dengan qx dikali hx. Selanjutnya kita misalkan jika qx sama dengan x min h, maka px sama dengan x min h dikali hx. Hx sama dengan 0, x sama dengan h. ph sama dengan h min h dikali h tutup kurung h. X kita ganti menjadi H. Seperti yang tertulis di nomor 3, kita substitusikan X ke H. Maka PH sama dengan 0. PX adalah suatu polinomial X min H adalah faktor dari PX jika dan hanya jika PH sama dengan 0. Kesimpulan yang kita dapat dari teorema faktor adalah yang pertama, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Yang kedua, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax plus b jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0. 1. Membuktikan bahwa jika x kurang k merupakan faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. X kurang k merupakan faktor dari fx, maka pengertian faktor fx sama dengan x kurang k dikali h tutup kurung k, di mana h, x adalah hasil bagi untuk x sama dengan k, maka fk sama dengan k dikurang k dikali h tutup kurung k sama dengan 0 kali h tutup kurung k sama dengan 0. Jadi terbukti fx sama dengan 0. Bukti 2 membuktikan bahwa jika fk sama dengan 0, maka x min k merupakan faktor dari fx. Menurut teorema sisa, pembagian fx adalah x min k memberikan sisa s sama dengan fk, sehingga fx sama dengan x min k dikali hx tambah s, fx sama dengan x min k dikali hx tambah fk. Jika fk sama dengan 0, maka fx sama dengan x min k dikali hx tambah 0. Fx sama dengan x min k dikali hx, artinya x min k adalah faktor dari fx berdasarkan definisi faktor terbukti. Selanjutnya adalah contoh soal 1. Tunjukkan bahwa x min 1 dan x plus 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x tambah 5. Pembahasan. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x tambah 5. Untuk menunjukkan bahwa x min 1 adalah faktor dari fx, cukup ditunjukkan f1 sama dengan 0. Berdasarkan teorema faktor, f1 sama dengan 1 pangkat 2 min 5 dikali 1 pangkat 2 min 1 tambah 5. 1 dikurang 5 dikali 1 dikurang 1 tambah 5 sama dengan 1 dikurang 5 dikurang 1 tambah 5 sama dengan 0. Jadi, x plus 1 adalah d sama dengan faktor dari fx. Pertanyaannya, tentukan nilai P sehingga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah px dikurang 15 mempunyai faktor x dikurang 3.
Pembahasannya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah px dikurang 15, di mana x kurang 3 merupakan faktor dari fx. Berdasarkan teorema faktor, fx sama dengan 0, sehingga diperoleh f3 sama dengan 0. Di sini kita ubah f3 menjadi 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah p dikali 3 dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan menjadi 27 dikurang 9 ditambah 3p dikurang 15 sama dengan 0. Lalu kita operasikan yang sejenis menjadi 3p ditambah 3 sama dengan 0. Positif 3 kita pindahkan ke ruas yang kanan menjadi 3p sama dengan minus 3. Kemudian 3p itu sama saja dengan 3 dikali p. Angka 3-nya ini kita pindahkan juga ke ruas kanan menjadi p sama dengan minus 3 per 3, sehingga menjadi p sama dengan minus 1. Jadi nilai p adalah minus 1. Contoh soal 3, yaitu tunjukkan bahwa x plus 2 adalah faktor dari polinomial x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus 12. Kemudian tentukan dua faktor lainnya. Pembahasannya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus 12. Untuk menunjukkan x plus 2 adalah faktor dari fx dengan menggunakan skema Horner. Kita buat kotak terlebih dahulu untuk cara skema Horner, lalu tulis konstanta dari derajat tertinggi, yaitu mulai dari konstanta x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Kita tulis konstanta dari x pangkat 3 di sini yaitu 1, konstanta x pangkat 2 yaitu min 3, lalu konstanta x pangkat 1 yaitu min 4, dan x pangkat 0 adalah 12. Lalu di samping 1 di sebelah kiri dan di luar garis itu kita taruh min 2, dapat dari mana? Dapat dari x plus 2 kita sama denganin dengan 0, yaitu x plus 2 sama dengan 0, 2 pindah ruas ke kanan menjadi min 2, jadi x sama dengan min 2. Lalu satunya kita turunin ke bawah, angka 1 tersebut dikalikan dengan min 2, lalu hasilnya ditaruh di bawah min 3, yaitu 1 dikali min 2 yaitu min 2, kita jumlahkan min 3 ditambah min 2 yaitu min 5, lalu min 5 dikalikan dengan min 2 yaitu plus 10, kita taruh di bawah min 4, jadi min 4 dijumlahkan dengan 10 yaitu 6, lalu 6 dikali min 2 yaitu min 12, kita taruh di bawah 12, jadi 12 ditambah min 12 yaitu 0. Karena paling kanan ini adalah sisa sama dengan 0, berarti x plus 2 adalah faktor dari fx. Lalu kita mencari dua faktor lainnya. Kita lihat dari hasil skema Horner tadi, yaitu hasil 1 tadi itu konstanta x pangkat 2, lalu min 5 adalah konstanta x pangkat 1, dan 6 adalah konstanta x pangkat 0. Kita cari di sini faktor lainnya, yaitu kita tuliskan x pangkat 2 min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Kita faktorkan menjadi x min 3 dan x min 2. Ketemu berarti dua faktor yang lainnya adalah x min 3 dan x min 2.